Salam cerdas hukum. Tadi melanjutkan video yang tadi ya, menunggak utang itu bisa dipenjara. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana aturan hukumnya yang berlaku jika orang menunggak utang? Silakan disimak video ini, jangan di-skip supaya kalian menjadi paham aturan yang berlaku tentang hutang piutang. Sahabatku seperti ini. Orang yang berhutang itu masuk ke dalam ranah peristiwa hukum perdata. Jadi hutang piutang itu ranahnya hukum perdata sahabatku ya. Tetapi banyak sahabat-sahabat kita di luaran sana ditagih oleh orang yang menagih hutang tidak bisa membayar lalu diancam akan dipidanakan. Banyak yang bertanya sebetulnya apakah iya orang berhutang itu bisa dimasukkan ke dalam penjara? Nah, jawabannya ada dua versi sahabat. Jika orang berhutang dengan niat baik karena ada perjanjian utang piutang atau ada kesepakatan atau memang berawal peristiwanya pinjam meminjam ya, pinjam meminjam yang sebenarnya dia butuh uang meminjam kepada kalian lalu kesepakatan itu utang piutang. Nah, ini masuk ke ranah hukum perdata sahabat. Jadi hukum utang piutang itu perdata di mana diatur di dalam KUH Perdata, yaitu mengatur tentang peminjaman ya, pinjam meminjam dari pihak pertama, pihak kedua, dan pihak kedua bersedia akan mengembalikan pinjaman tersebut. Artinya hukum utang piutang itu sudah diatur di dalam KUH Perdata. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau kalian tidak bayar akan dipidanakan. Nah, sebenarnya orang yang tidak bayar seperti apa yang bisa dipidanakan? Banyak orang yang sudah memberikan edukasi-edukasi di media sosial ya, di platform-platform lain tentang bagaimana orang yang berhutang tetapi bisa dipenjarakan. Dan orang yang berhutang itu sebetulnya kalau hukum perdatanya dia tidak bisa dipenjarakan berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM. Jadi orang berhutang itu tidak bisa dipidanakan. Tetapi ada juga ya, ada juga undang-undang yang mengatur kalau orang yang berhutang itu bisa dipidanakan. Nah, hutang seperti apa yang bisa dipidanakan sahabatku? Hutang yang bisa dipidanakan itu hutang yang diawali dengan perbuatan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, ya, bujuk rayu, perbuatan curang. Nah, hal-hal yang seperti ini jika di awal peminjaman dia sudah melakukan ya atau ada tanda-tanda seperti ini, dia bisa dipidanakan. Karena apa? Karena penipuannya, karena penggelapannya, karena ketidakjujurannya, tidak transparannya dia menggelapkan atau perbuatan curang yang membuat kerugian orang yang memberikan hutang kepada dia. Nah, ini bisa dilakukan pidana dengan tuduhan penipuan. Maka hutang piutang yang seperti ini yang diawali dengan rangkaian kebohongan, bujuk rayu, tipu muslihat itu bisa masuk ke ranah pidana sahabat dengan tuduhan penipuan atau penggelapan. Nah, inilah hutang piutang yang bisa masuk ke ranah pidana. Tetapi dalam prakteknya orang-orang yang susah ditagih, orang-orang yang tidak mau membayar, tiba-tiba oleh orang yang menagih hutang itu diancam mau pidanakan, mau dilaporkan kepada aparat kepolisian. Padahal yang bisa dilaporkan kepada kepolisian adalah perbuatan pidananya, yaitu penipuan, penggelapan, dan rangkaian kebohongan lainnya. Tetapi jika orang ini berhutang karena memang niat untuk usaha misalnya, atau memang ada keperluan lain, kemudian pada saat jatuh temponya dia tidak bisa membayar, itu masih masuk ke ranah hukum perdata. Masih ranah hukum perdata dan tidak bisa dipidanakan. Tetapi dalam praktek, orang yang ditagihnya susah, tidak mau membayar karena belum ada uangnya, tidak mampu karena kondisi dari ekonominya memburuk, ini diancam oleh orang yang menagih hutang mau dipidanakan. Padahal orang yang bisa dipidanakan karena hutang piutang itu orang yang diawali dengan penipuan, sahabat. Jadi kalau kalian menunggak utang, diancam mau dipidana, kita lihat peristiwanya dulu. Apakah ada unsur pidana di awalnya atau tidak? Jika tidak ada unsur pidana seperti penipuan, penggelapan, manipulasi, kebohongan ya, seperti itu tidak ada di awal peminjaman itu,
maka tidak bisa dilarikan atau diarahkan ke ranah pidana karena masuknya hutang piutang murni dan dia masuknya ranah perdata. Begitu sahabat ya. Jadi buat kalian yang kemarin eh, komunikasi melalui handphone kepada saya atau bertanya di kolom komentar yang bertanya apakah saya ini bisa dipenjarakan Pak karena saya tidak membayar hutang. Nah jawabannya kita lihat dulu peristiwanya. Apakah kalian itu melakukan penipuan? Apakah kalian melakukan penggelapan? Apakah kalian manipulasi data dan lainnya yang hal-hal pelanggaran pidana itu apa tidak? Jika tidak, maka perbuatan ini tetap masuknya ranah perdata. Maka banyak orang yang melaporkan kepada aparat kepolisian karena hutangnya tidak dibayar. Banyak yang ditolak oleh aparat kepolisian karena kepolisian tahu bahwa ini ranahnya masih perdata. Jika tidak ada unsur pidananya ya, jika tidak ada unsur penipuannya. Tetapi kalau hanya hutang piutang, tidak dibayar, orangnya mangkir, itu masih ranahnya perdata dan itu masuk kategorinya wan prestasi. Jadi jika kalian yang menonton video ini mendapatkan ancaman-ancaman dari pihak penagih hutang karena tidak membayar hutang, kalian introspeksi diri. Apakah kalian itu merasa diri kalian itu menipu? Apakah diri kalian itu menggelapkan uangnya yang dipinjam? Atau kalian betul-betul tidak mampu karena kondisi ekonomi lagi sulit? Nah, silakan di komen, silakan sampaikan komentar kalian di sini ya. Nanti kita diskusikan kembali bagaimana cara mengatasinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, baik yang meminjam maupun yang pinjam uang atau yang berhutang. Dan jika video ini bermanfaat, silakan kalian share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dan ditunggu komentar kalian di sini. Tetap semangat, salam cerdas hukum.